Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah, dalam salah satu ayat Allah, surat Yunus ayat 92, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kisah kematian Fir'aun. Kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanika liman takuna khalfaka ayah." Hari ini kata Allah, kuselamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berada di belakang kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah belakang Allah, ayat ini Allah ingin nampakkan, pertama dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, pada waktu Fir'aun berkuasa dan ketika dia mati tenggelam, mayatnya belum ditemukan. Orang-orang Mesir belum percaya bahawa Fir'aun telah mati, karena dalam pandangan mereka Fir'aun itu Tuhan. Untuk menampakkan kematian Fir'aun menjadi bukti nyata, Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, menyuruh air laut untuk membangkitkan Fir'aun dari dasar laut, lalu dicampakkan ke pantai. Tafsir menyebutkan seperti itu. Jadi Allah perintahkan laut, campakkan Fir'aun ke tepi pantai agar orang-orang tahu bahawa yang dianggap Tuhan oleh mereka ternyata mati juga. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan, ini salah satu kekuasaan Allah. Litakuna liman khalfaka ayah. Lalu Allah sambung ayat ini dengan mengatakan, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Banyak manusia yang lalai dengan tanda-tanda kekuasaan kami.
Maksud lalai di sini, orang tidak belajar dari kisahnya Fir'aun. Selain daripada menampakkan jasad Fir'aun, dan sampai sekarang jasad Fir'aun dimuseumkan di Museum Ramses di Mesir, di Museum Tahrir di Mesir. Jasadnya terbujur menjadi bukti kekuasaan Allah. Tapi selain itu, yang harus diingat-ingat, yang manusia lalai daripada ayat Allah ini adalah seharusnya belajar bahawa manusia paling durjana, manusia paling durhaka kepada Allah, manusia yang paling bengis, yang paling jahat, paling ditakuti di zamannya, telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain menampakkan jasad, Allah ingin mengabarkan melalui ayat ini, ingat-ingatlah wahai orang-orang yang merasa hebat di atas dunia, ingat-ingatlah wahai orang-orang yang merasa paling berani, merasa paling kuat, ingat-ingatlah bahawa Allah telah menghabiskan Fir'aun yang ditakuti di dalam satu negara. Semua penduduk takut kepada Fir'aun, dan Fir'aun menindas Bani Israel, mematikan mereka, menjadikan mereka budak, sampai mereka diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Kejahatan Fir'aun tercatat dalam sejarah. Maka jemaah melakukan Allah, apa yang Allah ingin katakan kepada kita? Jangan jadi Fir'aun yang kedua. Jangan jadi lagi orang-orang yang berakhlak seperti akhlak Fir'aun. Berusahalah menjadi orang yang baik, berusahalah menjadi orang yang disegani di dalam ilmunya, berusahalah menjadi orang yang dicintai di tengah masyarakat. Jangan yang ditakuti karena kejahatannya seperti Fir'aun. Seburuk-buruk manusia di hari kiamat, kata Rasulullah melalui hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia yang nanti ada di hadapan Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ditinggalkan, dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh rakyat, dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Utqa syarri, karena buruknya akhlaknya. Jadi orang ya keji. Orang merasa khawatir kalau dia dinasihati, dia akan membalas dengan perlakuan yang jahat. Ini contoh-contoh begini. Contohnya kalau ada preman-preman yang selalu membuat masalah di kampung, di kota atau daerah lingkungannya, dan dia ditakuti oleh warga, dan orang malas berurusan dengannya karena buruknya akhlak. Jadi orang kan handi terjun, tapi menyomong urusan, panjang urusan. Orang malas untuk mendekat dengannya karena sedikit-sedikit nanti bermain dengan bacok-membacok. Orang malas bergaul dengannya. Kalau ada masalah nanti ujung-ujungnya membunuh keluarga, membunuh anak-anaknya, membunuh istrinya. Dan orang malas menasihatinya karena nasihat yang akan diberikan akan dibalas dengan caci makinya. Jadi dia ditakuti karena kejahatannya, dijauhi karena kejahatannya. Kalau dia lewat, maka orang akan diam, tidak ingin berurusan dengannya. Inilah seburuk-buruk manusia di hari kiamat nanti. Kalau Allah sudah menganggapnya manusia paling buruk, adakah yang lebih buruk daripada orang itu? Tidak ada. Karena Allah bersifat rahim, Allah ghafur, Allah tawwab. Segala-gala kemurahan milik Allah. Tapi Allah paling benci kepada orang yang ditakuti karena kejahatannya, dijauhi karena kejahatannya. Pada suatu hari Rasulullah kedatangan tamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini orang ini yang datang ke rumah kita adalah orang-orang yang buruk. Ini orang ini buruk sekali akhlaknya.
Tapi karena dia datang sebagai tamu, Rasulullah membukakan pintu, lalu duduk di ruang tamu bersama Rasulullah. Dan Aisyah melihat dari arah belakang, ternyata Rasulullah bersenda gurau dengannya. Rasulullah ketawa dengannya, Rasulullah beramah tamah dengannya. Lalu kemudian sepulang orang ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan orang ini adalah seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang? Tapi kulihat engkau ternyata bersenda gurau dengannya, engkau tertawa dengannya, engkau beramah tamah dengannya." Kata Rasulullah, "Aku melakukan itu agar dia tidak menimpakan kejahatannya kepada keluarga aku." Jadi gemegak-gak dari Rasulullah agar urangnya baik sampai di perkara keluarga. Bukan kerana takutnya Rasulullah kepada orang ini, tapi kerana Rasulullah khawatir kejahatannya dibawa kepada keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah berpura-pura untuk berbuat baik dengannya. Tapi kemudian di ujung hadis, Rasulullah mengatakan hadis yang kita sebutkan tadi, seburuk-buruk manusia di hari kiamat, mereka yang dijauhi oleh masyarakat karena buruknya akhlak. Jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kalau hidup kita seandainya tidak bermanfaat pada orang lain, paling kurang jangan memberi mudarat. Kalau hidup dalam kampung menyohana manfaat ke kau, paling kurang baik tabi mudarat ke kau. Itu kunci hidup. Diam saja di dalam rumah, jangan bicara apa-apa, jangan buat masalah apapun. Jangan membuat orang lain merasa khawatir dengan hidupnya kita, sehingga kematian kita ditunggu-tunggu oleh orang. Jangan sampai kematian kita dirindukan oleh orang lain. Orang mempreh-preh pajan tayo mati. Baik sampai lagi nyan tamudin. Orang-orang yang hari ini mencuri, orang-orang yang merampok, orang-orang yang suka memeras, orang-orang yang menjadi preman-preman di manapun berada, semua berharap pajanji mati, pajanji mati. Dalam hati mereka berdoa semoga Allah menjemputnya lebih awal kalau bisa daripada ajalnya, walaupun itu tidak mungkin. Jadi jangan sampai getanya mati, orang berharap getanya mati. Tapi matilah dalam keadaan kita dirindukan setelah kematian kita. Matilah dalam keadaan ketika nama kita disebut ditangisi oleh orang lain. Matilah dalam keadaan orang kehilangan kita, kehilangan kebaikan yang ada di kampung kita. Orang akan mengatakan, hanale orang yang gerd lagi nyan, hanale orang yang duduk dalam jamaah masjid. Tidak ada lagi orang yang mengumandangkan azan, telah meninggal seorang muazzin. Tidak ada lagi tengku getahnya, hanale gurai getahnya. Tidak ada lagi orang yang bersedekah untuk kita. Tidak ada lagi orang yang membangun jalan di waktu kita kesulitan hidup menempuh jalan tersebut. Tidak ada lagi orang yang memberi lampu di saat kita gelap dalam kampung. Tidak ada lagi orang yang telah memberikan kebaikan-kebaikannya untuk kita. Urang diklik watai dingat getahnya, nyan menan baru ciri-ciri orang masuk surga. Karena salah satu tanda husnul khatimah, dipuji-puji orang ketika meninggal. Dan pujian itu bukan pujian yang diucapkan dengan terpaksa di depan jenazah. Karena sebahagian orangnya kepaksa. Waktu getanya pukul mayatnya jeroh, terpaksa dah jawab jeroh. Walaupun dalam hati getanya hana cocok dengan babah. Bukan itu as-sana' alal mayyit. Bukan itu pujian yang memasukkan surga. Pujian yang memasukkan surga ketika nama kita disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Fulan bin Fulan. Semua orang kemudian mengatakan tidak ada lagi saudara kita, telah hilang saudara kita, kau meninggal. Geklik dalam hati ke? Begitu bermanfaatnya orang ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang duduk dengan sahabat, hadis riwayat Muslim, lalu kemudian lewat jenazah, diantarkan jenazah di depan Rasulullah dan sahabat. Jenazah pertama ketika dilewatkan di depan mereka, sahabat kemudian spontan mengatakan, ini jenazah orang yang baik, fulan baik. Langsung Rasulullah mengatakan di samping sahabat, wajabat, 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 wajib, 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 kata Rasulullah. Tidak lama kemudian dilewatkan jenazah yang lain.
Dan sahabat tahu siapa yang meninggal tersebut. Langsung dengan spontan sahabat mengatakan, nyo jenazahnya urang bro akai, orang ini buruk akhlaknya yang meninggal ini, itu belum dikuburkan. Rasulullah kemudian tiba-tiba mengatakan, wajiban, wajib. Sahabat bingung. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika tadi lewat jenazah yang baik, engkau mengatakan wajib. Ketika kami kemudian mengatakan tentang keburukan jenazah yang lewat di depan kita, engkau pun mengatakan wajib. Apa maksudmu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ketika jenazah pertama lewat, ma asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Sebagaimana engkau memujinya, maka wajib baginya mendapatkan surga. Dan jenazah kedua, ma asnaitum alaihi syarra wajabat alaihi an-nar. Sebagaimana engkau mencacinya, mencelanya, maka wajib baginya mendapatkan neraka. Wa antum syuhada Allah 'alal ardh. Kalianlah saksi-saksi Allah yang ada di permukaan bumi, di ujung hadis. Jadi salah satu yang menyebabkan husnul khatimah ketika orang memuji-muji kita setelah kematian kita, nyan husnul khatimah. Jadi bukan orang gembira dengan kematian kita, karena sebahagian orang waktu mati senang kau. Orang akan mengatakan alhamdulillah kamati pancurinya, alhamdulillah cukup senang katanya. Hana payah ahli dah jaga malam, hana payah ahli dah jaga manok katanya. Sampai silap dalam masjid hana payah dah jaga ahli. Kamati pancurinya, mandum bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita dicaci orang ketika meninggal, karena itu tanda-tanda kita menjadi penduduk neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pun diceritakan, murra alaihi bijanazah, ketika Rasulullah sedang duduk juga dengan sahabat, lalu lewatlah orang-orang yang membawa jenazah di hadapannya. Setelah lewat orang itu, Rasulullah mengatakan kepada sahabat bahawa jenazah ada yang mustarih wal mustarah minhu. Jenazah itu ada dua model. Ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan darinya. Mana jenazah yang istirahat? Yaitu al-abdu as-salih, hamba Allah yang saleh yang meninggal dunia, yastarih, dia istirahat. Istirahat dari apa? Min nasibid dunya wa azaha, yaitu istirahat dari sulitnya hidup di dunia dan sengsaranya hidup di dunia. Orang yang saleh hidup di dunia penuh dengan penderitaan. Ketika Allah suruh mencari nafkah, dia cari nafkah. Ketika Allah suruhnya untuk salat di tengah malam, dia pun salat malam. Di tengah siang hari, di bawah terik matahari, dia datangi masjid Allah, walaupun dia dalam keadaan lelah setelah bekerja. Hari Jumaat dia hentikan pekerjaannya untuk memuliakan hari-hari yang terbaik di sisi Allah. 5 waktu dia datang untuk berjamaah. Dia habiskan waktunya selain daripada jualan, selain daripada mencari rezeki. Kalau sedang tidak ada pelanggan, dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Harta yang dia cari, dia dapatkan, lalu dia berikan setengahnya kepada fakir miskin. Hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan kesulitan. Tidak peduli hujan, tidak peduli teriknya matahari, dia tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Nyan uro malam teut dalam keadaan habis-habis sembah Allah. Ketika dia meninggal, dia istirahat. Menantamang la malam barzah, kata Rasulullah, tidak ada lagi perintah salat. Tidak ada lagi suruhan untuk berpuasa Senin Kamis kah, Ayyamul Bid kah. Tidak ada lagi suruhan mengeluarkan harta. Tidak ada suruhan apa-apa. Tidak perlu lagi bangun di tengah malam. Tidak perlu lagi datang 5 waktu untuk berjamaah. Istirahatlah, kata Allah. Begat, tunggulah waktunya, ditiup sangkakala nanti. Dia akan mendapatkan fasilitas surga, walaupun bukan surga yang sebenarnya. Dikirimkan oleh Allah kasur dari surga, dikirimkan oleh Allah makanan dan minuman dari surga. Tunggu yang sebenarnya nanti. Yang dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, benar-benar istirahat jenazah orang baik, jenazah orang saleh. Tapi jenazah yang kedua, kata Rasulullah,
yastarih minhu, bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang istirahat darinya. Siapa yastarih? Yastarih minhu al-ibad, dengan meninggalnya dia orang semuanya istirahat. Lagi bunuh cerita pencuri bunuh. Meninggalnya seorang pencuri, meninggalnya seorang perampok, meninggalnya seorang preman yang gaduh preman-reman ro, poh gop kedih keduk. Orang khawatir dengan adanya dia. Ketika dia meninggal, orang lain istirahat. Orang tidak perlu lagi berjaga malam menjaga-jaga dia. Orang tidak perlu lagi menyewa orang untuk menjaga hartanya. Mandum kadengen dengan mangat gara-gara mati urangnya. Berarti bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang istirahat. Lalu kata Rasulullah, wasyajar wad-dawab, jangankan orang istirahat, pepohonan, semua binatang ternak, semua istirahat dengan matinya orang maksiat. Apa hubungannya pohon, hewan, binatang dengan mati orang maksiat? Pekan bak kaya yang istirahat, pekan binatang yang istirahat, gara-gara ada orang maksiat di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu Wa Taala tahan semua keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak, kadang-kadang tidak turunkan hujan gara-gara ada orang maksiat di tengah-tengah kita. Allah berikan corona yang tiada hentinya. Allah berikan berbagai macam kesulitan hidup, susah mencari rezeki. Itu gara-gara maksiat. Makanya ketika hujan tidak turun, yang paling menderita adalah pepohonan, hewan-hewan. Meninggalnya orang ahli maksiat, kembali diturunkan hujan, maka senanglah pohon, senanglah hewan dengan matinya orang-orang yang jahat. Yang tingkat benci Allah, makhluk benci, malaikat benci, mandum benci kurang hanagan. Maka oleh kerana itu jamaah melakukan Allah, jadilah orang baik, hiduplah bermanfaat kepada orang-orang sekitar, menyopi hana manfaat, paling kurang tak imdra de, baik dah pegat mudarat. Jangan jadi provokator, baik jadi bandit, baik jadi preman. Jadilah orang-orang yang dipuji orang ketika nama kita dipanggil, dimenasah-menasah untuk dikuburkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita agar kita hidup menjadi lebih baik dan berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wan. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.